Roma 9 ayat 20 sampai 24. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Allah yang berdaulat. Saudara-saudara, Roma 9 ayat 20 sampai 24 adalah tentang Allah berdaulat dan memiliki hak untuk memilih siapa saja yang Ia kehendaki untuk menerima rahmat-Nya. Manusia tidak memiliki hak untuk mempertanyakan atau memberi nasihat dalam kebijaksanaan Allah untuk menentukan siapa yang Ia kasihani dan siapa yang tidak beroleh belas kasihan Allah. Rencana Allah tidak perlu dirundingkan dan juga tidak membutuhkan nasihat dari luar dirinya, seperti yang dicontohkan dalam ayat 20 sampai 21, menunjukkan bahwa Allah berhak membuat bejana dengan tujuan yang berbeda-beda, menunjukkan kebebasannya dalam memilih dan menetapkan tujuannya. Paulus bertanya, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ia menggunakan analogi bejana dan pembuat bejana untuk menyoroti hak Allah untuk menentukan tujuan bejana yang Ia buat. Saudara-saudara, dari sinilah kita harus paham perbedaan antara manusia dan Allah. Manusia sebagai ciptaan tidak memiliki hak untuk mempertanyakan kehendak Allah yang berdaulat. Allah adalah pencipta dan Ia berhak menentukan apa yang Ia kehendaki. Sebagaimana pembuat bejana berhak menentukan bentuk dan kegunaan bejana yang Ia buat. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah memiliki rahmat dan kasih sayang yang berlimpah. Saudara-saudara, Paulus mengaitkan konsep ini dengan fakta bahwa orang-orang dari bangsa-bangsa lain juga telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Ini menegaskan bahwa Allah bukan hanya terbatas pada umat Israel, tetapi dapat mengumpulkan umat-Nya dari berbagai suku dan bangsa. Saudara-saudara, dari renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah berdaulat dalam rencana keselamatannya dan tidak dapat dipertanyakan oleh manusia. Ia berhak memilih siapa yang Ia kasihani dan siapa yang tidak beroleh belas kasih-Nya. Jadi Allah berhak mengubah status dan identitas orang yang Allah berkenan berbelas kasih. Saudara-saudara, Allah berdaulat dalam hidup kita dan percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari bersama melayani Tuhan. Haor Ministry.